Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Restu Septian Putra Pratama dan dua orang teman saya, Muhammad Lazuardi Alfaris Manurung dan Sarmila Kemalasari. Kami dari tim Baswara Laksmana. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil audit investigatif kami mengenai penggunaan standar jasa investigasi dengan teori pendukung The Policeman Theory dalam mengungkapkan kecurangan yang terjadi pada perusahaan milik pemerintah Provinsi ABC. Pada awal April tahun XXXX, perusahaan milik pemerintah Provinsi ABC dilaporkan oleh Kepala Badan Pengawas Perusahaan BUMD. Ini dikarenakan perusahaan ABC melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada negara. Sebelumnya telah dilakukan internal audit pada perusahaan ABC oleh internal auditor, yang mana perusahaan ABC ini dikepalai oleh direktur utama bernama Mr. B. Sehingga Dewan Komisaris memutuskan untuk menggunakan jasa audit investigatif untuk membuktikan dan menyocokkan fakta-fakta yang didapat dengan fakta yang ada di lapangan. Adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus ini? Kami menemukan 3 indikasi. Yang pertama, adanya tunggakan biaya docking terhadap dok perkapalan W sebesar Rp1.285.613.300. Kemudian yang kedua, adanya pungutan liar yang dilakukan oleh adik kandung Direktur Utama perusahaan ABC bernama Mr. C yang berprofesi sebagai pengawas kapal feri. Kemudian yang ketiga adalah adanya dugaan kebocoran pendapatan pembayaran setelah dilakukan penggeledahan pada ruang kerja Mr. B. Di mana saja kecurangan dapat terjadi pada kasus ini? Setelah ditemukan penyimpangan yang terjadi pada perusahaan W, kami mendapatkan 3 poin utama untuk mengungkap kecurangan ini. Yang pertama, adanya penyalahgunaan dana subsidi. Perusahaan ABC seharusnya bisa membayar biaya tersebut karena biaya tersebut merupakan subsidi yang telah dibayarkan oleh Satker Perhubungan Darat. Tapi, nyatanya perusahaan ABC menunggak pembayaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh adik kandung Direktur Utama perusahaan ABC yang bernama Mr. C selaku Kepala Pengawas Kapal Feri, yang mana adik kandung Mr. B ini melakukan pungli ataupun pungutan liar sebesar Rp500.000 per kapal atau trip kapal yang masuk ke dalam pelabuhan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan penerimaan yang melibatkan pendapatan, yang mana perusahaan ABC itu mendapatkan fee 10% dengan kontrak antara KMPA dan KMPB. Tapi nyatanya fee 10% ini tidak dihitung dan tidak dimasukkan ke dalam kas perusahaan dan tidak dicatat sebagai pendapatan perusahaan ABC. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan. Yang pertama ialah perencanaan. Di sini kami melakukan analisis terhadap 5W plus 2H untuk memperoleh informasi sebagai tolak ukur dilaksanakannya audit investigatif. Nah, berikut adalah analisisnya. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, kami menyimpulkan bahwa kasus tersebut dapat ditindaklanjuti ke tahap audit investigatif. Langkah yang kedua adalah pengumpulan bukti. Untuk membuktikan kecurangan ini, kami menggunakan beberapa bukti audit. Nah, yang pertama adalah konfirmasi. Kami melakukan konfirmasi kepada Satker Perhubungan Darat, KMP Tanjung 123, KMPA, dan KMPB bahwa saya telah melakukan sejumlah pembayaran. Nah, yang kedua ialah wawancara. Kami melakukan wawancara kepada staf pengawas lapangan terkait praktik pungli yang terjadi. Nah, yang ketiga adalah inspeksi. Kami melakukan inspeksi kepada dokumen pembayaran biaya docking, dokumen kontrak KMP dan KMPB, serta pengecekan terhadap CCTV dermaga 345. Langkah yang ketiga adalah evaluasi bukti. Setelah bukti dikumpulkan, kami melakukan pengujian terhadap bukti untuk menilai keabsahan bukti, kesesuaian bukti dengan kriteria, dan membandingkan bukti dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, berdasarkan hasil analisis kami memutuskan bahwa bukti-bukti tersebut valid untuk mendukung pengungkapan fakta terkait penyimpangan yang terjadi di perusahaan milik pemerintah Provinsi ABC. Langkah yang keempat adalah ekspos. Setelah evaluasi bukti, kami menemukan beberapa fakta sebagai berikut. Yang pertama ialah telah benar terjadi penunggakan biaya docking terhadap dok perkapalan W. Yang kedua, telah terjadi praktik pungutan liar di dermaga 345. Yang ketiga ialah bahwa memang benar telah terjadi kebocoran pendapatan atas pembayaran KMPA dan KMPB. Nah, fakta tersebut kami tujukan kepada Dewan Komisaris untuk diambil tindakan lebih lanjut terkait permasalahan yang terjadi di perusahaan milik pemerintah Provinsi ABC. Kerugian yang diderita BUMD terhadap transaksi tersebut adanya tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan W sebesar Rp1.285.615.300 per 10 Juli tahun XXX
dan fee sebesar 10% yang tidak masuk ke kas perusahaan ABC. Sedangkan potensi kerugian lainnya adalah tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari armada-armada perusahaan. Sebagai auditor dalam pengungkapan kasus tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengkomunikasian ekspos terhadap hasil yang telah dilakukan dan membantu untuk melakukan pemeriksaan di dalam kerugian yang diderita oleh perusahaan itu sendiri. Adapun teori yang kami gunakan dalam membantu kami untuk mengungkapkan kasus tersebut adanya dua teori. Yang pertama, deplacement theory. Dalam deplacement theory itu sendiri, seorang auditor diibaratkan seorang polisi dalam pencegahan terjadinya kecurangan dan salah saji. Yang kedua, adanya fraud diamond theory. Di dalam fraud diamond theory itu sendiri mempunyai 4 elemen utama yang harus dilakukan. Yang pertama, adanya tekanan, yang kedua adanya kesempatan, yang ketiga adanya sikap, dan yang terakhir adanya kemampuan. Terakhir, saran dari kami selaku tim ahli audit investigatif, kecurangan dan kesalahan merupakan hal yang sangat dan harus dihindari oleh perusahaan untuk menciptakan keuangan perusahaan yang bersih dan transparan. Perusahaan juga perlu melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan sehari-harinya. Pentingnya juga perusahaan untuk menciptakan SOP dan tata kelola perusahaan yang baik, memperkuat keimanan, serta perekrutan staf yang handal dan berkompeten demi kemajuan perusahaan, agar nantinya laporan keuangan perusahaan yang diaudit itu mencerminkan tingkat materialitas yang rendah dan terus menunjukkan tren yang positif. Sekian dari kami, tim Baswara Laksmana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.